Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog Imam Munandar. Sekarang namanya udah Imam Munandar di channelnya teman-teman. Ini adalah kereta Prime yang terbaru yang launching di Januari 2025. Banyak yang bahas juga, tapi di sini kita akan ulas yang tipe Prime-nya nih. Tipe Prime yang sudah ada upgrade, nanti upgrade-nya ada di mana kita akan ulas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, mungkin udah banyak yang ngulas, tapi hal ini jarang yang ngulas nih. Bahwasanya semua line up Hyundai itu sudah ada asuransi dan garansi yang Hyundai kasih, nama itu Hyundai Jaga dan Hyundai Jabir. Jadi salah satu garansi atau asuransinya itu, ini teman-teman baik pembelian cash maupun kredit ya. Jika dia terjadi kecelakaan mengakibatkan mobil ini rusak 50%, itu Hyundai ngasih mobil baru loh. Terjadi kecelakaan kerusakan 50%, Hyundai berani memberikan unit baru kepada penggunanya selama 1 tahun, baik cash maupun kredit. Terus Hyundai ngasih juga resale value sebesar 70% jika teman-teman beli mobil ini terus mau dijual 3 tahun kemudian, itu Hyundai ngehargai 70% untuk unitnya. Dan nggak kalah penting juga bannya. Jadi setiap ban keempat rodanya ini ada asuransinya juga, ada sebutannya ya, asuransi lah ya. Jika terjadi robek atau apa, itu bisa diklaim ganti baru untuk setiap bannya. Bahkan per kepala itu dapat asuransi juga. Per kepala tuh kalau nggak salah 100 juta jika terjadi kecelakaan atau insiden. Kalau teman-teman penasaran tentang program itu, nanti kita tuliskan untuk marketing dari Hyundai City Store Karawaci ya, ada di deskripsi video ini atau di video ini. Kita ulas satu persatu yuk, dari bagian depan dulu. Let's go. Teman, untuk mobil ini kuncinya sama ya, kayak gini nih. Jadi kayak yang versi sebelumnya atau versi yang sekarang atau semua unit Hyundai semuanya sama. Jadi kuncinya juga punya fungsi teman-teman, bukan cuman lock unlock, dia juga bisa untuk nyalain mesin dari luar. Jadi ketika teman-teman nyalain mesin dari luar dari kunci, itu kabin udah otomatis AC-nya nyala. Terus dia bisa ngebuka bagasi bagian belakang juga. Dan untuk Hyundai itu dari smartphone juga bisa digunakan. Untuk Blue Link-nya bisa menyalakan mobil, bisa nyari mobil, titik koordinat, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang ngulas ya tentang hal itu. Nah, kita sekilas tentang, kita lihat di eksteriornya nih. Eksteriornya untuk versi facelift yang tipe Prime ini, dia beda. Sekarang grillnya seperti ini. Kalau yang dulu kan kecil-kecil ya untuk 3 dimensinya. Kalau ini tuh agak gede-gede. Terus lampunya udah LED, tuh nyambung. Kalau yang dulu kan jadi gradasi-gradasi, kalau ini nyambung LED untuk lampu depan, dan lampu depan high beam dan low beamnya sudah full LED. Kemudian ke bagian bawah belum ada sensor parkir ya untuk yang tipe Prime ini, Nah, namun untuk unit ini dia punya upgrade di Hyundai Smart Sense-nya. Kalau yang sebelumnya kan ada Hyundai Smart Sense tapi belum adaptif cruise control. Kalau yang untuk yang ini udah dilengkapi dengan adaptif cruise control dari kecepatan bawah ya. Jadi dari stop and go itu aktif. Di macet-macetan teman-teman bisa mengaktifkan fitur cruise controlnya itu. Adaptif, menyesuaikan dengan jarak kendaraan di depan. Nah, mobil ini tenaganya masih sama ya untuk yang tipe Prime ini, kecuali yang tipe N-Line yang turbo yang beda. Kalau yang Prime sama mesinnya 1500 cc dengan tenaga 116 PS dan torsinya 144 Nm. Kalau yang turbo itu dia tenaganya 160 PS dan torsinya 250 lebih Nm. Mesin 1500 turbo dengan dual clutch transmisi. Kalau yang N-Line turbo, kalau yang Prime ini masih sama kayak yang dulu karena harganya pun nggak naik antara yang tipe facelift dan tipe old modelnya. Kita ke bagian samping yuk, let's go. Di bagian samping beda dengan versi sebelumnya di motif bannya. Kalau untuk ukurannya sama, untuk dimensinya sama, motifnya beda. Ukurannya kalau yang tipe
Prime ini 215/60 ring 17. N-line turbo itu ring 18. Cakram depan belakang, depan suspensinya MacPherson strut, belakang torsion axle beam. Nah, untuk ground clearance-nya 190 mm. Nah, karena ini warna hitam, jadi over fendernya nih hitam, doff, nggak begitu kelihatan. Cuman kalau di warna-warna yang lain, ini kayak gini nih. Kalau di warna yang lain dia kelihatan gitu, kontras. Kalau ini nyaru ya, kalau ini kontras kalau warna-warna lainnya. Karena warnanya juga lumayan banyak ya untuk yang tipe yang Prime ini. Dia kan sekarang tetap ada tipe Active, ada Style, ada Prime. Nah, tipe semuanya bentuknya udah facelift. Kalau teman-teman mau yang lebih gaya, ada tipe N-Line 1500 dan N-Line Turbo. Niat banget ini sebenarnya. Mantap. Oke, untuk ke bagian samping. Kalau untuk tipe yang Prime ini belum ada kamera 360. Kalau yang N-Line di atasnya yang harganya 460-an udah ada kamera 360-nya. Dia udah auto retract ya, teman-teman. Nih, tuh, udah auto retract. Dan di sini udah ada blind spot monitoring di bagian spionnya. Pakai fulltech aja nggak apa-apa, Pak. Ya. Nah, terus sini udah ada sennya. Kalau kita nyalain tuh sennya ini. Terus udah keyless ya. Keylessnya pakai sensor nggak nih? Oh, harus dipencet. Sip. Udah ada roof rail, tapi nggak bisa dipakai karena kan dia ada panoramic sunroof. Kalau ininya dipakai, panoramic sunroofnya nggak kepake dong. Nah, itu. Jadi buat variasi aja. Kemudian di belakang juga cakram. Oke, lekukannya hampir mirip kayak yang model lama, cuman beda tampang depan dan tampang belakang nih. Karena di bagian belakang ini yang paling saya suka. Bagian belakangnya, teman-teman. Jadi senada dengan bagian depan. Belakang juga punya LED bar manjang. Ini bagus juga, nanti kita kasih gambarnya ya. Terus sennya ini sudah LED. Tuh. Oke. Untuk lampu mundurnya ada di bawah. Untungnya sennya di atas ya. Sebenarnya kalau di bawah gini kadang nggak kelihatan. Kalau kita terlalu deket. Kalau kita mobil terlalu deket, itu ke bawah tuh nggak kelihatan. Tapi positifnya ini ada di atas untuk lampu sennya. Penting, Jeff. Untuk sensor parkir bagian belakang ada 4 buah, sudah dilengkapi dengan kamera mundur, head mount stop lamp, udah ada defogger lah, pasti wiper. Kita coba buka. Ini belum elektrik atau belum power backdoor ya. Tombolnya udah elektrik tapi belum power backdoor. Kalau yang tipe N-Line itu udah power backdoor, teman-teman. Untuk buka bagasi bagian belakang. Nah, kayak gini lumayan lega lah segini. Ya rata-rata lah ya. Bukan yang terlega di kelasnya tapi oke. Dia ada separatornya, pelindung, bukan pelindung. Jadi bisa ngejaga privasi teman-teman ketika ada penumpang di baris kedua. Ini tetap nggak kelihatan. Dapat karpet nih. Ban serepnya kita lihat ban serepnya ban kaleng. Tapi profilnya sama ring 17. Speakernya udah Bose ya. 8 titik. Dan di tipe ini ada subwoofernya loh. Di belakang sini tuh ada subwoofer dia. Oke. 12 volt atau 180 watt. Fast charging. Untuk power outlet di baris belakang. Ini buat ngapain ya? Ada power outlet? Hah? Iya. Kan nggak ada kursinya. Oh, buat ini. Kalau ada acara atau camping atau apa gitu kan, bisa nyolokin di belakang sini. Siap. Mobil ini dimensinya 4,3 meter, teman-teman. Lebar 1,7 sekian meter. Jadi compact hitungannya. Karena ini kategori compact SUV. Yang paling banyak menarik adalah di kabinnya. Banyak berubah nih dibandingkan yang sebelumnya. Masuk ke dalam yuk. Oke, kita masuk kabin dari kereta Prime facelift ya. Nah, ini terlalu tinggi kalau buat saya. Posisi duduk kayak gini nih. Coba seberapa rendah dia bisa menopang selera rendah duduk saya. Paling suka tuh duduk di mobil tuh. Wah, ini oke lah, segini udah cukup. Tapi dia bisa lebih rendah lagi nih, teman-teman. Tapi segini udah oke. Enak. Jadi tuh enjoy. Kita sama pedal gas tuh nggak begitu nekuk. Terus setir ini
posisinya sejajar sama dada. Apalagi dia bisa nah tuh tilt dan teleskopik, jadi bisa membuat posisi mengemudi kita lebih nyaman lagi. Oke. Nah, untuk perubahan yang terbesar adalah di bagian dashboard ya, dibandingkan yang versi sebelumnya. Kereta Prime yang sebelumnya. Ini kereta facelift ini di dashboardnya ini beda. Ini mirip dengan yang N-Line, cuman beda motif aja. Kalau N-Line itu ada garnish warna merah. Kalau untuk tipe Prime ini ya kayak gini aja nih. Tapi dengan tipe yang sebelumnya, semuanya berubah. Beda. Dia udah soft touch ya. Udah soft touch. Di sini airbagnya udah ada 6 loh. Ini di kursi ada, di curtain ada, sampai belakang ada. Ini ada ambient light-nya. Kita sambil nyalain aja kali ya teman-teman, biar teman-teman tahu nih ininya nih. Nah, hati-hati berkendara dan patuhi aturan lalu lintas. Siapa? Oh, bluelink-nya. Oke. Wah, animasinya cakep juga ini. Oh, AC ya? Air purifier. Ini air purifier, Pak. Yang kereta Prime lama juga ada. Nih. Kebetulan nanya nggak apa-apa, sambil dibahas. Oke, bahan bakar mobil tidak cukup, cari stasiun pengisian terdekat. Nah, ini istimewanya di sini. Jadi dia mobil ini bisa ngelihat, bisa nyari apa yang kita ingin butuhkan. Bahan bakar mobil tidak cukup, cari stasiun pengisian terdekat. Oke. Nah, tuh dia otomatis akan mencari stasiun pengisian bahan bakar. Kebetulan yang terdekat adalah Shell. Itu seberang doang ya. Dan ini presisi ya untuk navigasinya. Tuh, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau seumpamanya di sini ada juga nih apa ya? Di navigasi ini kita mau nyari apa nih? Sini, Pak. Nah, kita mau nyari POI terdekat. POI apa? POI. Oh, POI ini banyak nih. Ada SPBU, ada parkir. Point of interest ya? Ya mungkin ya. Ada kedai kopi loh. Nah, coba kita pencet ya. Wah, mau bukber nih. Oh, jangan kedai kopi dong. Kalau kita kan mau buka puasa nih. Restoran. Berarti restoran. Restoran terdekat. Tuh. Ya kan? Ada mie bakso, bagan. Jadi kita lagi ada di Supermall Karawaci, ya sekitaran ini. Nggak perlu provider ya? Ada kan ya? Ada providernya ya? Jadi provider yang sudah ditanamkan di mobilnya. Ini menarik. Jadi banyak teman-teman, kalau teman-teman mau nyari ATM atau bank, bisa difasilitasi oleh head unit yang ada di Hyundai Creta Prime terbaru. Bahkan hal-hal penting nih kayak rumah sakit, ya kan? Apotek, bank, rumah sakit contohnya tuh. Siloam Hospital Lipo Village, rumah sakit umum Siloam, banyak amat Siloam. RS Kader. Ya kan? Jadi itu artinya bukan hanya berkendara kenyamanan aman dengan fitur Hyundai Smart Sense-nya, tapi di sini ada fasilitas-fasilitas yang kalau kita dalam keadaan gawat darurat pun bisa gitu. Tiba-tiba di jalan pala pusing, nyari rumah sakit bingung karena bukan di lokasi yang kita kenal, lagi di luar kota, lagi di luar pulau. Pencet ini. Diarahkan. Keren nggak? Keren. Itu salah satu poin dari head unit terbaru dari Hyundai Creta terbaru ini. Sebenarnya masih banyak ya untuk ininya. Ada arah kiblat. Nah, ini Pak, lihat Pak. Ada arah kiblat. Kalau sekedar maps biasa ada. Kemudian memo suara kalau kita mau nyimpen suhu AC ini ya, kalau suhu ya. Bluelink bisa diatur dari sini tuh. Diagnostik mobil setelan belum. Dah, oke. Ya, teman-teman silakan otak-atik sendiri aja. Ini udah keren banget. Nah, ini yang terbaru karena di kereta yang lama belum ada. Untuk setelan AC masih sama ya teman-teman, kayak gini nih. Dia belum dual zone. Terus dual zone belum ya? Oh, belum. Tapi udah auto climate control dan bisa kelihatan nih untuk pengaturan AC-nya. Bisa low. Oke. Ke bawah sini ada wireless charging. Oke. Terus ke sini, matiin dulu.
Ntar basah lagi di bawah. Gimana nih? Off. Nah, soalnya di mall udah adem. Nah, ke sini ada parking, reverse, neutral, drive juga udah Triptonic ya. Mode sport ini dari sini atau dari pedal shift bisa. Dia EVT ke sini dia udah dilengkapi dengan ventilated seat dan udah kamera 36, bukan kamera 360. Ini kamera parkir karena dia belum ada kamera 360-nya kan. Tuh, jadi bisa otomatis walaupun dalam keadaan bukan di posisi gigi mundur, parkir. Kalau kamera 360 dipencet ini udah kamera 360, teman-teman. Oke, ke sini dia ada drive mode dan ada traction mode. Jadi drive mode-nya ini ada di sini, Pak. Tuh. Nah, ini drive mode-nya ya. Ada normal, eco, sport, dan smart. Kalau traction mode-nya snow, mute, dan sand. Jadi salju, lumpur. Nah, pas banget nih lumpur, cocok buat sekarang. Iya, anjir. Aman kalau jalanan-jalanan berlumpur atau jalanan pasir. Paling di Indonesia yang digunain ini sama sand ya. Kalau snow, nggak mungkin. Iya, sulit, di mana ada itu kagak ada. Electric parking brake disertai dengan auto hold. Udah ada air purifier-nya. Itu tetap kabin tuh, suhu kabin tetap oke. Nih kita ke bagian setir dulu. Dia banyak tombolnya, sama kayak kereta yang sebelumnya. Kalau yang N-Line udah berubah nih untuk motif setirnya. Kalau ini masih sama kayak dulu, cuman dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi upgrade dari yang old model kereta sebelumnya itu adalah adaptive cruise control dari stop and go. Kalau lane keeping assist mah udah pasti anti nabrak depan belakang, terus dia ada blind spot monitoring, banyak. Terus ini yang penting juga nih, BlueLink dan SOS. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan darurat bisa pencet SOS, nanti akan ada bantuan yang datang. Kalau mau nanya sesuatu apapun itu bisa dari BlueLink. Nanti akan ada orang pusat dari informasi Hyundai akan masuk nanti ya. Suaranya tuh nanti akan masuk ke sound. Kayak teman-teman pakai Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi ini enggak, ini langsung dari mobilnya. Ini penting juga kalau teman-teman nggak sadarkan diri dalam kecelakaan, insiden dan sebagainya. Dia ada di suatu titik gitu, kalau kita nggak sadar akan nelfon sendiri kalau kita nggak sadar. Kalau kita masih sadar mungkin mencet ini bisa minta bantuan. Ini penting banget BlueLink ini. Udah sering kita ulas juga. Jika terjadi kecelakaan dan airbag mengembang, sinyal Automatic Collision Notification atau ACN akan secara otomatis dikirimkan ke Hyundai BlueLink Call Center. Setelah menerima sinyal yang dikirim oleh kendaraan Anda, operator BlueLink Call Center akan menghubungi Anda melalui mic dan speaker yang berada di dalam kendaraan Hyundai Anda. Operator akan memastikan keadaan Anda, lalu menghubungi polisi atau medis untuk membantu Anda. Jika Anda dalam keadaan darurat, Anda dapat meminta bantuan Hyundai BlueLink Call Center 24 jam dengan menekan tombol SOS yang terletak di overhead console di dalam kendaraan Anda. Menggunakan BlueLink SOS Service, tekan saja tombol SOS, lalu operator BlueLink Call Center akan menghubungi dan bertanya tentang situasinya. Kemudian, mengirimkan bantuan darurat yang dibutuhkan ke lokasi Anda. Kini Anda tidak akan menunggu lama akibat mobil mogok di pinggir jalan. Jika mobil Anda mogok di tengah perjalanan, Anda dapat meminta bantuan Hyundai BlueLink Call Center 24 jam dengan menekan tombol BlueLink yang terletak di overhead console di kendaraan Anda. Dalam layanan Roadside Assistance atau RSA ini, operator BlueLink Call Center akan memberitahu Anda lokasi Hyundai Service Center terdekat atau mengirim mobil derek ke lokasi Anda. Kelambuan udah auto,
Di wiper udah intermittent, udah ada pedal shift. Di sini udah ada vehicle stability control, kemudian start stop engine. Auto hanya ada di bagian driver aja ya. Yang lainnya masih manual. Udah ini ngelipat spion, bisa diatur dan bisa door lock. Kemudian ini window lock. Oke. Sedikit ke bagian belakang yuk. Oh iya, satu lagi. Ini ada panoramic sunroof. Jadi bisa dibuka. Nah, dari tadi ini biar terang ya. Gak apa-apa. Nah, ini bisa dibuka tirainya doang atau sekaligus sama kacanya. Ke belakang yuk. Nah, teman-teman, jika teman-teman tertarik mobil ini, ada hitungan terbaik dari sales terbaik nih. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Rio, sales konsultan Hyundai Supermall Karawaci. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mudik berlebaran menggunakan mobil baru, ini salah satu opsi yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Saat ini saya sedang ada di depan unit Hyundai Creta terbaru tipe Prime. Nah, dengan OTR itu di 426.940. Saya juga kebetulan ada skema kredit yang untuk Bapak Ibu yang ingin secara pembiayaan kredit DP dengan hanya di 40 juta aja dengan cicilan di 8 juta selama 5 tahun. Nah, untuk Bapak Ibu, ini ada momen tepat untuk miliki Hyundai Creta saat ini juga. Hubungin ke Rio di 0878 8912 5325. Terima kasih. Menarik kan hitungan dari sales terbaik dari Hyundai Karawaci? Kalau teman-teman tertarik, bisa langsung konsultasi sama beliau aja. Dijamin kasih harga terbaik. Lanjut, ini baris keduanya. Ini posisi normal ya. Masih punya lega. Ini termasuknya mundur loh. Karena tadi aja ini nggak sejajar sama pilar B. Tuh, jadi agak mundur. Udah kulit semuanya, udah full kulit. Bahkan di depan kan udah ada ventilated seat, tapi belakang belum. Nah, untuk AC-nya udah ada kisi-kisinya di sini. Nggak semua compact SUV punya kisi-kisi AC. Untuk legroom lega, headroom lega. Mungkin itu aja, karena kayaknya banyak yang lihat udah menjelang buka puasa di mall ini banyak pengunjung. Kalau teman-teman tertarik boleh kontak nomor sales terbaiknya ada di video. Jika ada salah kata atau apapun boleh komentar. Terima kasih.